Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jena Tunisa dari program studi ekonomi syariah. Nah, di sini saya akan mereview salah satu jurnal gitu yang berjudul tentang konsep dan penerapan sistem jaminan pada lembaga keuangan syariah yang ditulis oleh Rezky Syahri SEMAEK. Nah, dalam jurnal tersebut beliau gitu membahas tentang suatu jaminan dalam lembaga keuangan syariah gitu, dan apakah boleh gitu jaminan tersebut diterapkan gitu. Nah, yang kita tahu gitu di lembaga keuangan syariah itu melakukan beberapa transaksi atau materi yang ditawarkan itu di bank syariah itu yaitu pembiayaan atau pinjaman gitu. Nah, pembiayaan ini itu sesuatu gitu yang harus dilunasi sampai tuntas gitu sesuai perjanjian yang disepakati gitu. Nah, untuk gitu meminimalisir terjadinya resiko tidak ada pengembalian gitu, maka diperbolehkan si pemberi pinjaman itu untuk menuntut jaminan kepada si penerima pinjaman gitu agar meminimalisir itu juga kan. Nah, terus juga sebenarnya istilah dari jaminan ini gitu dalam Islam disebut juga dengan kafalah dalam perniagaan Islami gitu. Kafalah ya teman-teman. Nah, kafalah di sini tuh seseorang yang dijaminkan atau pihak ketiga yang dijaminkan oleh si peminjam gitu, selama kewajiban itu belum terlunasi gitu. Karena berhubung kewajibannya belum dilunasi, jadi si pemberi pinjaman juga menuntut jaminan dan si penerima kita memberikan pinjaman nih atau pembiayaan, tapi dia menjaminkannya ini, oh nggak apa-apa, jaminan ini setimpal kok dengan pinjaman yang dia berikan gitu kayak gitu kan istilahnya, sederhananya gitu. Nah, juga ada juga gitu oh ya, disclaimer dulu gitu teman-teman, si peminjam disebut dengan peminjam pembiayaan atau pinjaman itu disebut dengan debitur, yang memberikan pinjaman itu disebut kreditur ya. Akan ganti istilahnya gitu biar nggak pusing. Nah, bentuk jaminan atau barang apa sih yang bisa dijaminkan, atau barang jaminan apa sih yang diminta bank biasanya gitu atau kreditur gitu. Yang pertama itu surat jaminan, surat berharga ya di sini maksudnya gitu, kayak misal surat tanah, STNK motor, mobil, nah seperti itu, surat menyurat gitu. Yang kedua itu ada penggunaan cek mundur. Yang ketiga ada surat utang atau kita kenal obligasi atau suku gitu. Yang keempat ada giro. Yang kelima ada jaminan pihak ketiga. Nah, kalau jaminan pihak ketiga ini orang gitu biasanya, kayak misal kita memiliki seorang yang penting, misal dari kepolisian gitu, oh ini kita jaminkan ini dan dengan titel ini gitu kan, itu bisa menjadi sebuah jaminan gitu, akan diterima oleh bank. Nah, ada juga yang berpendapat gitu, kafalah ini dibagi menjadi 5 bagian gitu. Yang pertama ada kafalah bi'anas atau orang gitu. Nah, jadi kafalah ini itu berbentuk orang atau seseorang yang tadi saya bilang gitu, bahwa kafalah ini itu jaminannya tuh bukan barang atau apa tapi orang gitu. Jadi oh saya jaminkan orang ini, dia dari sini, dia berprofesi sebagai ini, nah itu bisa gitu jadi sebuah jaminan. Yang kedua ada bil almal, jelas ya kita tahu bersama almal itu apa? Mal itu harta. Nah, jadi jaminannya itu berbentuk harta, bisa barang, misal kayak mobil, motor, surat berharga kayak surat tanah, seperti itu ya contohnya. Yang ketiga ada bil taslim, atau jadi jaminannya itu berbentuk apa ya, sewaan gitu. Jadi sewa dan pada waktu berakhir juga gitu. Jadi pengembalian sewa dan sesuai dengan batas waktu juga gitu. Nah, kalau al-munajajah ini tidak memiliki batas waktu,
jaminan tertentu gitu. Jadi bentuk jaminan ini tidak ada batas waktunya juga, dan tidak ada kepentingan lain juga gitu. Yang terakhir ada al-mu'allaqah. Nah di sini tuh memiliki batas waktu tapi tidak memiliki tujuan tertentu, mirip-mirip dengan al-munjajah tahu. Nah teman-teman, mungkin kita berpikir juga ya, barang yang dijaminkan itu akan diapakan gitu oleh si kreditur gitu. Dan juga apakah boleh gitu menurut Islam barang yang kita jaminkan dipergunakan oleh orang lain gitu. Nah, kita akan bahas di sini ada ketentuan mengambil manfaat dari barang jaminan menurut beberapa madhab ya. Yang pertama ada dari madhab Syafi'i. Nah, beliau berpendapat bahwa jaminan itu mutlak pemiliknya itu si debitur gitu. Nah, jadi si kreditur tidak memiliki hak atas kemanfaatan barang tersebut gitu. Namun, barang jaminan itu harus terletak atau berada gitu di si kreditur. Harus itu gitu. Tapi kalau misalkan si debitur ingin memakai manfaat dari barang jaminan boleh gitu. Izin dulu ke si krediturnya gitu. Tapi setelah selesai dimanfaatkan barang tersebut, kembalikan lagi gitu, karena posisi barang tersebut harus di debitur di kreditur gitu. Maaf ya. Nah yang kedua itu menurut Hanafi. Nah kalau menurut Hanafi ini, seorang kreditur tidak boleh sama sekali menggunakan kemanfaatan barang jaminan tersebut gitu. Karena apa? Karena menurut beliau gitu, jika si kreditur memanfaatkan barang jaminan tersebut, apalagi tidak dibicarakan di awal akad atau kontrak gitu, maka itu bisa disebut juga dengan riba gitu, karena mirip-mirip juga gitu kan, kelebihan dari pinjaman yang dipinjamkan gitu kan, keuntungan juga kan gitu. Beda, bukan berbentuk uang aja gitu, tapi kemanfaatan barang gitu kan. Jadi menurut Hanafi itu tidak boleh. Nah, kalau menurut Maliki gitu, boleh si kreditur memanfaatkan barang tersebut gitu, dengan dengan syarat gitu. Ada 3 syarat. Yang pertama ada pinjaman tersebut bukan qard. Jadi pinjaman yang dilakukan kreditur dengan debitur itu bukan pinjaman qard gitu, tapi pembiayaan lain gitu. Boleh jadinya barang jaminan itu bisa dimanfaatkan oleh kreditur. Nah yang kedua itu kemanfaatan itu sudah disepakati berdua di awal akad gitu. Jadi sudah dibicarakan nih, misal kayak gini, si debitur itu menjaminkan motornya gitu ke kreditur. Nah si kreditur bilang bahwa jika suatu saat gitu saya menggunakan motor ini, apakah diperbolehkan gitu, dan boleh misalnya kata si debitur itu, maka boleh gitu, dan harus disepakati di awal gitu. Dan juga terakhir periode waktunya gitu. Jadi waktunya juga sudah dibicarakan gitu kepada si debitur gitu, bahwa setiap hari Senin motor ini akan saya gunakan debitur gitu, apakah diperbolehkan? Menurut debitur boleh. Nah maka boleh gitu barang tersebut diambil kemanfaatannya oleh kreditur. Nah kalau menurut Hambali tidak ada syarat-syarat atau apapun, asalkan si debiturnya memperbolehkan, boleh barang tersebut diambil kemanfaatannya. Kalau itu menurut Hambali. Nah ada juga nih pengaplikasian jaminan pada akad. Pengaplikasian kepala ini gitu. Pertama dari akad salam. Nah teman-teman udah tahu belum akad salam itu kayak apa? Kalau menurut sederhananya gitu ya, akad salam ini tuh kayak belanja online teman-teman gitu. Kayak jadi uang itu sudah diberikan kepada penjual itu di awal gitu. Kita tinggal nunggu barang aja, belanja online kan ya. Nah dalam akad ini bisa tuh kalau misalkan si pihak
atau apa, pembeli gitu, penjual gitu menerapkan kafalah gitu atau jaminan. Kalau di sini disebutkannya bisa menggunakan jaminan atau tidak, jadi sesuai banknya aja gitu kalau di lembaga keuangan syariah. Nah yang kedua ada istisna atau DP ya, sederhananya seperti itu, boleh juga gitu menggunakan kafalah ini gitu. Yang ketiga ada ijaroh, sewa menyewa. Tentu ya ada, kita kayaknya lumrah deh tentang dalam sewa ini. Maksudnya kayak kita nyewa barang misalkan, kan kita harus ada di KTP. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Jadi KTP itu bisa sebagai jaminan gitu agar si barang yang disewakan itu bisa kembali gitu kan, karena barang berharga si penyewa ada di kita gitu. Yang keempat ada syirkah atau kemitraan atau kerjasama. Nah ada juga di beberapa perusahaan yang melakukan penyertaan modal atau saham gitu kan, ada juga yang menyertakan jaminan gitu. Dan sebenarnya jaminan ini atau kafalah ini tuh sudah disetujui gitu oleh fatwa MUI juga gitu, bahwa boleh gitu. Fatwa MUI-nya itu berada di DSN MUI nomor 11 tahun 2000. Di sana itu membahas tentang ketentuan umum kafalah, objek kafalahnya itu, terus teknik yang boleh dilakukan, udah tertera di sana juga. Nah untuk dasar hukum itu sendiri emang boleh ya, ada gitu di Al-Qur'annya. Nah ada teman-teman, dirujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Nah di sana bisa teman-teman baca gitu tafsirannya gitu, itu tentang kafalah juga. Dan sebenarnya Nabi pun pernah gitu menerapkan ini ketika beliau meminjam padi-padian dari kaum Quraisy. Beliau juga menjaminkan baju besinya gitu. Nah itu berbentuk kan kafalah, berarti diperbolehkan juga gitu Nabi. Nah mungkin kesimpulannya teman-teman, kafalah di sini itu tujuannya gitu untuk meminimalisir terjadinya kerugian atau resiko yang diterima oleh si peminjam gitu. Nah jaminan ini juga diperlukan tidak hanya untuk ketentuan undang-undang saja gitu, tapi juga sebagai garansi atau ya seperti itulah sederhananya gitu. Dan juga agar tidak ada pihak yang merasa terugikan juga kan, karena kita di sini tujuannya kita melakukan semua transaksi atau kegiatan beramal soleh di dunia ini untuk tidak saling merugikan, karena dilarang juga kan dalam Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.